Halo? Maaf, sekarang sudah terdengar belum? Sudah. Sudah, oke, Pak. Baik. Pertama, Bapak Ibu perlu berlatih duduknya harus tegak dulu. Nah, kemudian tangan ya itu diletakkan seperti ini. Numpang satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Nah, ini saya sudah membandingkan banyak metode, dan metode yang terbaik yang tidak menghabiskan waktu kita untuk berlatih bertahun-tahun adalah menggunakan metode dari Mahasi. Meskipun metode Mahasi adalah Vipassana, tetapi dalam beberapa sisi bisa digunakan juga sebagai samatha, bersifat monoton. Ya, kalau Vipassana itu berpindah-pindah, sementara samatha itu bersifat monoton, hanya dari satu objek ke objek yang lain. Nah, secara metode, pikiran ini kan energi, pusat dari energi. Itu kita gerakkan, ya. Ini adalah titik sentuh, ya, antara telapak tangan bagian bawah dengan siku, ya, dengan lutut, ya. Kemudian ini juga titik sentuh telapak tangan dengan lutut. Kemudian kita menggunakan metode pencatatan mental, ya. Jadi pikiran diarahkan ke titik sentuh ini, ya, dirasakan titik sentuhnya, kemudian dicatat. Sentuh, 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 secara mental ya, di pikiran 3 kali. Kemudian dipindah ke sebelah kanan ya. Sentuh, sentuh, sentuh. Ya. Kemudian pikiran dipindah lagi, merasakan duduk ya. Dicatat juga duduk, duduk, duduk. Kemudian berputar lagi dari titik sentuh yang kiri ke titik sentuh kanan, kemudian duduk. Demikian berikutnya ya, terus berputar. Tidak usah terlalu cepat ya, tetapi pelan saja. Sentuh, 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 berpindah. Sentuh, 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 kemudian duduk, 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 sentuh, 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 duduk, duduk, duduk. Terus seperti itu polanya. Nanti jika pikiran agak lelah atau capek, kemudian diputar. Tadi dari kiri ke kanan, sekarang kemudian diputar dari kanan ke kiri. Sentuh, 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 duduk, duduk, duduk. Terus demikian. Nah, jadi kalau pada zaman dahulu itu orang membuat api dengan cara menggosok kayu, ya diputar, ini juga sama. Jadi pikiran yang memiliki daya pada konsentrasi, ya merasakan titik sentuh ini, merasakan titik sentuh yang ini, dan merasakan postur duduk berputar, nanti titik konsentrasi itu akan menimbulkan api. Bagi kebanyakan orang, ya, dengan karakteristik elemen api yang tidak terlalu kuat, maka api itu akan muncul pada titik sentuhnya. Jadi nanti ini akan muncul titik panas. Panas sekali. Jadi suhunya mungkin bisa naik menjadi puluhan derajat Celcius. Seperti itu. Nanti Anda akan merasa seperti benar-benar akan ada api di sini terbakar. Padahal sebetulnya tidak ada, biasa aja. Tapi sebetulnya memang panas sekali di situ. Ya. Kalau misalnya Anda meletakkan termometer di situ, itu suhunya sudah naik. Nah, demikian juga sama, titik sentuh yang satunya.
nanti dia berputar. Tapi bagi orang yang punya karakter elemen api yang cukup kuat, ya, maka perputaran energi ini, ya, kemudian akan membentuk seperti sebuah bola api di tengah. Tapi ini jarang. Ini hanya beberapa orang dengan karakter elemen api yang dominan, ya. Ini jarang. Umumnya orang itu akan merasakan api pada titik-titik sentuh ini. Nah, apa yang harus dilakukan setelah elemen api ini muncul dominan? Kalau pada latihan vipassana, api ini kemudian dijadikan sebagai objek, tetapi pikiran tidak terserap. Sementara kalau kita samatha, api ini kita jadikan objek dan pikiran terserap di situ. Nah, setelah muncul titik api, kita tidak lagi mengamati sentuh-sentuh, duduk, ya. Kita tidak memutar energi lagi, tapi pikiran langsung difokuskan kepada rasa panas itu. Ya, semakin jelas, ya, semakin jelas. Jika panasnya sudah kuat, maka itu jangan digerakkan, jangan ditarik. Sepanas apapun, ya, jangan ditarik tangannya. Jadi biarkan, kemudian ketika pikiran sudah terserap ke dalam titik api ini, ya, nanti kita akan belajar memindahkan api ini ke tengah. Nanti api di sini akan pindah ke tengah. Kita akan belajar, ada tekniknya. Ada cara untuk memindahkan itu. Ini namanya konsentrasi yang terserap, atau dalam bahasa umum disebut sebagai jhana. Ya. Ketika api sudah dipindahkan, ya, ke depan, maka ini menjadi elemen api yang aktif. Nah, elemen api ini berguna untuk pemurnian. Begitu. Nah, tapi memang caranya sederhana demikian, ya. Tetapi tidak mudah bagi setiap pemula untuk menimbulkan titik api tersebut. Ya. Tapi kita akan belajar, ya. Kita akan belajar sedikit-sedikit, ya. Sebelum kita bermain api, ya, kita akan menyiapkan air, ya. Gunanya apa? Supaya kita tidak terbakar. Karena ini adalah api, ya, kita tidak boleh main-main dengan api. Sekecil apapun api itu tetap berbahaya kalau kita tidak tahu cara menanganinya. Tapi kalau kita mempersiapkan diri sebelumnya, maka api ini akan bisa kita handling dengan baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa menangani api ini dengan baik? Yaitu kita menyiapkan air. Dari mana kita menyiapkan air? Yaitu menggunakan meditasi meta. Karakteristik dari meditasi meta adalah air, ya. Jadi bersifat melankolis, ya. Jadi itu akan menurunkan dulu. Nah, kita sudah mempersiapkan air, ya. Nanti itu bisa dipakai untuk memadamkan api kalau misalnya apinya tidak terkendali. Nah, apakah api ini benar-benar api yang real, yang nyata atau tidak, ya? Itu nanti kita bahas belakangan. Itu kita bahas di grup saja. Nah, sekarang kita berlatih metode dulu. Ini sudah jam 6:20, ya, persis. Berarti sudah pas waktunya. Bapak dan Ibu, silakan Anda duduk yang nyaman, ya. Posisi duduknya juga kita harus perhatikan, ya. Kalau misalnya Anda tidak kuat duduk bersila, Anda siapkan kursi, ya, seperti ini, ya, seperti ini, kursi ya datar. Kemudian Anda siapkan tempat untuk duduk, ya, menggunakan bantal yang tipis. Nah, kemudian Anda duduk. Baik, kemudian duduknya juga harus tegak, ya. Kalau misalnya Anda tidak bisa duduk bersila, Anda bisa duduk di kursi,
duduknya yang penting adalah tegak. Ya. Jadi tulang punggung itu harus tegak. Kalau Anda duduk di kursi, Anda bisa seperti ini. Kenapa seperti ini? Tidak seperti ini. Seperti ini adalah elemen air. Seperti ini adalah elemen api. Ya. Seperti ini adalah elemen air, seperti ini adalah elemen api. Kalau seperti ini, elemen air, karena keringat itu munculnya di telapak tangan, itu elemen air. Kalau elemen api itu di sebelah sini. Memang demikian caranya. Nah, kalau Anda bisa bersila, Anda duduknya seperti ini. Ya, kakinya persilangan seperti itu, ya. Kemudian Anda siapkan tempat duduk yang nyaman, ya. Ada yang bisa menggunakan aromaterapi. Kemudian Anda seperti ini. Mata boleh dibuka, boleh juga ditutup. Jadi tidak wajib harus ditutup. Boleh dibuka, boleh ditutup. Karena intinya ini adalah memutar energi dari pikiran. Pikiran konsentrasinya hanya diarahkan pada titik sentuh, kemudian pada posisi duduk. Sentuh, 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 duduk, duduk. Sentuh, 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 duduk, duduk. Terus berputar seperti itu. Sehingga nanti akan terjadi perputaran energi dari pikiran. Ya. Sehingga dalam suatu waktu, kita tidak bisa tentukan, ketika pikiran sudah mengendap, ya, pikiran sudah lebih sederhana, nanti api itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, baik, kita sekarang mulai, ya. Bapak Ibu silakan duduk yang tegak, yang rileks. Tangannya diletakkan di atas lutut, ya. Pandangan arahkan ke bawah, kurang lebih sekitar setengah meter, ya. Kemudian kita kendorkan ketegangan, kita lakukan body scanning, ya, dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Kita rasakan dulu, ya, kulit-kulit kepala, kendorkan kulit kepala, kendorkan kulit kepala, kendorkan kulit kepala, kemudian kendorkan leher, kendorkan pundak, kendorkan tangan, kemudian badan itu ditegakkan, kemudian kendorkan kaki. Menggunakan meditasi metode api ini, kita tidak memperhatikan nafas. Karena udara itu akan memperbesar api. Untuk beberapa orang, saya tidak tahu Anda karakternya apa, jadi secara umum sekarang saya melarang Anda menggunakan metode nafas. Baik, kita mulai kembali dari atas. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala.
Kendorkan leher. Kendorkan pundak. Lemaskan tangan. Tegakkan badan. Kendorkan kaki. Sekarang kita mempersiapkan air, ya. Kita melakukan meditasi meta dulu. Kita berikan harapan dan doa baik untuk diri kita sendiri. Ucapkan dalam pikiran, semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Terbebas dari kesukaran, terbebas dari mara bahaya, terbebas dari segala macam penyakit. Semoga saya berbahagia, terbebas dari kesukaran, terbebas dari mara bahaya, dan terbebas dari segala macam penyakit. Semoga saya berbahagia, terbebas dari kesukaran, terbebas dari mara bahaya, dan terbebas dari segala macam penyakit. Sekarang kita mulai meditasi apinya. Kita rasakan dulu titik-titik sentuh. Ya. Kita tidak catat, kita rasakan titik sentuhnya antara telapak tangan kiri dengan lutut kiri, telapak tangan kanan dengan lutut kanan, dan postur tubuh kita. Kita rasakan saja titik sentuhnya antara telapak tangan kiri dengan lutut kiri, telapak tangan kanan dengan lutut kanan, dan postur tubuh kita. Kemudian, mari kita mulai lakukan pencatatan. Rasakan sentuhan pada telapak kiri dan catat sambil dirasakan sentuh, sentuh. Kemudian rasakan sentuhan pada telapak kanan sambil dicatat sentuh, sentuh. Kemudian rasakan duduk, dicatat seluruh posturnya, duduk, duduk. Berputar lagi ke kiri, sentuh, sentuh, ke kanan, sentuh, sentuh, duduk, duduk, sentuh, 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 duduk, duduk, sentuh, 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 duduk, duduk, sentuh,
sentuh, sentuh, sentuh, duduk, duduk. Terus demikian diputar pikirannya. Gunakan perasaan dengan halus, rasakan sentuhan dengan halus, rasakan duduk juga dengan halus. Pikiran hanya merasakan sentuhan dan posisi duduk. Itu diputar. Jika perasaan Anda halus, Anda akan merasakan denyut jantung pada titik sentuh itu, baik pada titik sentuh di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, dan juga pada postur tubuh Anda. Anda memanfaatkan denyut itu untuk melakukan pencatatan, ya. Sentuh, rasakan denyutnya, kemudian sentuh lagi. Sekarang prosesnya kita balik. Tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Jangan cepat-cepat, pelan saja, yang penting rasakan sentuhannya dan dicatat dalam pikiran. Sekarang diputar lagi dari kiri ke kanan. Sentuh, 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 duduk, duduk.
Sekarang diputar lagi dari kanan ke kiri. Rasakan betul sentuhannya. Jika Anda merasakan suhu tubuh Anda meningkat, abaikan saja dulu. Tetap pusatkan pikiran pada perputaran dari konsentrasi ini. Sekarang diputar lagi dari kiri ke kanan. Sentuh, 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 duduk, duduk. Pada saat Anda mencatat duduk, yang Anda rasakan adalah tulang belakang. Fokus saja, rasakan titik sentuh, lebih halus, titik sentuhnya lebih baik. Area titik sentuhnya diperkecil dan diperkecil lagi. Sekarang diputar lagi dari kanan ke kiri.
sentuh, 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 duduk, duduk, sentuh, 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 duduk, duduk. Sekarang diputar lagi dari kiri ke kanan. Jika perasaan Anda cukup halus, Anda akan merasakan adanya suatu pergerakan, ada sesuatu yang berpindah dari titik sentuh sebelah kiri ke kanan, dari sentuh sebelah kanan ke tulang punggung Anda. Dari tulang punggung berpindah ke titik sentuh sebelah kiri, dan seterusnya. Sekarang diputar lagi dari kanan ke kiri. Sekarang diputar lagi dari kiri ke kanan.
Sekarang diputar lagi dari kanan ke kiri. Sekarang kita putar lagi dari kiri ke kanan. Sekarang diputar lagi dari kanan ke kiri. Sekarang kita putar lagi dari kiri ke kanan. Jika ada di antara Anda yang merasakan titik panas cukup kuat di salah satu titik sentuh, kemudian Anda rasakan titik sentuh itu hanya di situ saja, tidak diputar lagi pikirannya, kemudian Anda langsung catat dengan api.
bukan dicatat sentuh lagi, tapi langsung dicatat sebagai api. Api, 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 api. Sambil Anda merasakan titik sentuhnya, sambil Anda mencatat api. Baik, sekarang hentikan objek perputarannya. Sekarang kita rasakan tubuh kembali. Kita rasakan tubuh kembali. Kita kendorkan ke tengah kembali. Kendorkan kulit-kulit kepala. Kendorkan leher. Kendorkan punggung. Kendorkan tangan. Kendorkan kaki. Kendorkan semua dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Lemaskan semua kulit-kulit. Oke, sesi pertama selesai. Silakan buka matanya. Ya, sudah kurang lebih 35 menit. Suaranya boleh dibuka lagi. Ini boleh diskusi ya, Romo? Boleh, Pak. Ya, jadi dari tiga titik itu ternyata yang akhirnya jadi memang cuma satu ya, Romo? Ya, untuk beberapa orang yang karakter elemen apinya lemah, hanya ada satu titik. Iya. Ya. Pak Pur merasakan titik panasnya? Akhirnya hanya satu yang paling dominan. Ya, betul. Ya, Pak. Jadi inti kalau perpindahan titik fokusnya Pak Pur sudah bisa merasakan belum? Iya, belum bisa memindahkan yang satu nyala itu belum. Ya, oke, tidak apa-apa. Karena nanti ini kan butuh proses waktunya. Setiap hari harus kita latih kurang lebih sekitar 30 menit lah, 30 sampai 40 menit. Nah, makanya nanti habis ini kita akan bikinkan satu grup di WA atau di Telegram supaya kita bisa saling sharing latihan. Gitu. Jadi intinya ini adalah membuat satu putaran energi. Pikiran ini sendiri sebetulnya adalah energi, yaitu energi mental. Ya, energi mental. Nah, pikiran ini sendiri juga sebetulnya adalah elemen api itu sendiri. Ya, pikiran ini adalah elemen api itu sendiri. Nah, tetapi selama ini elemen apinya itu pasif. Kalau orang sudah tidak ada pikiran, sudah tidak ada energi mentalnya, tubuhnya dingin, mati. Selama seseorang itu masih ada energi mentalnya atau pikirannya, maka tubuhnya hangat. Nah, tetapi selama ini kita tidak menggunakan energi yang muncul ya, dari mental atau dari pikiran ini dengan baik. Ya.
Kita hanya menggunakan pikiran hanya untuk berpikir saja, untuk menganalisa saja. Ya. Padahal energi ini sebetulnya bisa kita tata, kita arahkan, begitu. Nah, semakin kita duduk, ya, ini juga harus dilatih, ya, bersamaan dengan waktu. Tentu tidak bisa sekali jadi. Kita harus rutin setiap hari. Paling tidak mungkin 3-4 hari pasti Anda sudah bisa menciptakan api. Nah, kalau Anda berlatih yoga atau Anda berlatih prana, ya, Anda berlatih tai chi atau reiki, itu juga energi api, ya, energi api. Tetapi tidak menciptakan api. Anda bisa merasakan panas, tapi Anda tidak menciptakan api. Karena yang menciptakan api itu pikiran. Ya. Nah, soal bagaimana api ini tercipta ya nanti belakang saja ya. Saya tidak mau membuat Anda berekspektasi terlalu tinggi ya. Jadi nanti malah menghayal ya. Karena ini juga ada kelemahannya ya. Ya maksudnya kelemahan setiap orang itu punya konsentrasi yang berbeda, punya kecenderungan yang berbeda. Contoh, orang dengan karakteristik elemen tanah yang kuat pada tubuhnya, ketika bermeditasi memutar titik konsentrasi ini, titik sentuh ini dari kiri ke kanan, ya. Terus pada saat mencatat duduk itu yang dirasakan adalah tulang punggungnya. Duduk dirasakan, duduk dari atas ke bawah, duduk. Terus sentuh. Ya. Jadi nanti seperti ada yang berpindah. Ya. Titik konsentrasi itu berpindah. Orang dengan karakteristik elemen tanah kuat, itu tangannya akan menjadi sangat kaku. Ya. Tangan menjadi sangat kaku, ya, menjadi sangat keras. Nah, tapi tidak apa-apa, ini diabaikan saja. Diabaikan dengan cara dikendorkan. Dirasakan, kemudian dikendorkan. Kalau Anda merasakan kaku pada tangan, nah, itu artinya Anda pikirannya sebetulnya sudah terkonsentrasi, sudah terserap. Tetapi pada saat itu yang muncul dominan adalah elemen tanah, bukan elemen api. Nah, tidak apa-apa. Itu juga sudah merupakan satu awal konsentrasi yang bagus. Jadi Anda lanjutkan saja. Lanjutkan, sentuhnya lebih dirasakan lagi, ya. Perlahan, ya, jangan cepat-cepat, rasakan sentuh, baru Anda catat sentuh. Rasakan lagi, baru catat sentuh, gitu. Rasakan, sentuh. Rasakan, sentuh. Jadi nanti seperti ada denyut di situ. Ketika Anda merasakan, Anda catat, sentuh, itu seperti ada denyut, ya, dari pikiran ke sini. Zet. Jadi seperti ada listrik, gitu loh, denyut. Nanti ke situ juga seperti ada denyut. Terus ke punggung juga denyut. Jadi ini nanti menjadi seperti sebuah irama. Seperti sebuah irama. Dia semakin pencatatan Anda stabil, semakin rasa sentuhannya itu baik, ya. Kemudian pikiran Anda akan terserap. Akan terserap ke situ. Catat saja, sentuh, 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 ya. Duduk, seperti itu, berputar. Nah, kemudian nanti diputar lagi dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah membiasakan pikiran berkonsentrasi pada titik-titik sentuh. Ya. Ketika pikiran sudah berkonsentrasi pada titik-titik sentuh, kemudian pikiran akan terserap. Nanti kemudian, ya, Anda akan muncul pengalaman titik sentuhnya itu menjadi jauh. Tetapi ada satu jarak, ya, di depan mata, ya, di depan mata persis. Jadi tidak seperti Anda sekarang merasakan ini di bawah, tapi seperti di depan mata, titik sentuhnya ada di situ, gitu. Nah, berputar terus. Selama Anda melakukan perputaran pencatatan ini, itu pasti suhu tubuh Anda itu meningkat. Tapi abaikan saja, ya, diabaikan saja. Jangan diperhatikan dulu. Ya. Nanti diputar, ya, terus nanti kembali lagi diputar. Nanti suhu tubuh itu meningkat, begitu.
Nah, di sini dari sesi pertama berapa orang di antara Bapak Ibu yang suhu tubuhnya meningkat pada saat mencatat ini? Oh, Romo sudah ya? Oke, Romo Fatma sudah. Nyalain sampai nyalain. Oke, monggo. Ya, ini kita membuat api. Kita tidak bervisualisasi dengan objek api, tidak membayangkan api, ya. Kita tidak bermeditasi pada objek api, ada apinya di depan, tapi ini adalah menciptakan api. Gitu. Makanya ini adalah elemen api. Monggo Romo Pur. Metodenya seperti ini, ya. Tapi lebih spesifiknya pengalaman setiap orang berbeda, ya. Nanti kita akan kembangkan kembali. Monggo, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Cik Leni? Sehat Cik Leni? Sehat, Bante. Ya. Belajar Yang lah, penting Bante. sudah tidak jadi Bante, Bu. Oh, iya Romo. Ingat. Ya. Maaf, Romo. Biasa Bante. Tiap hari Nanti mau saya Bante. kualat loh. Nanti saya kualat loh. Iya, Mo. Sehat, Mo. Iya. Romo, Iya, Mega. nanya. Waktu itu kan aku berusaha konsentrasi, tapi biasanya konsentrasinya di napas. Jadi kan switch kan, tetap kan masih ketarik. Tiba-tiba kayaknya sininya menggap gitu, pingin napas gitu ya. Udah aku napas. Itu kenapa? Jangan ikutin napas. Karena nanti pada saat elemen apinya keluar, apinya besar. Tanggapi, Mo. Nggih, Romo Fatma monggo. Ini pengalaman dulu ya, pengalaman waktu latihan. Memang kalau bahayanya kalau meditasi elemen api atau bata itu kalau disertai dengan elemen elemen udara memang apinya tambah besar dan berbahaya ya kalau kita nggak bisa grounded. Ini bisa luka dalam ya. Iya, betul. Apalagi di air aja bisa mendidih. Iya, betul. Itu aja, Mbak, pengalaman Nah, itu. Jadi jangan kenapa saya betul. napas. Nah, kenapa saya menyarankan meditasi dengan elemen api? Ini karena saya lihat belakangan COVID ini varian barunya itu sangat berbahaya. Varian baru yang sekarang ini itu mengentalkan darah. Yang Delta ini mengentalkan darah. Kalau yang varian sebelumnya itu cuma menyerang pernafasan. Sementara yang varian baru itu selain pernafasan juga mengentalkan darah. Tapi darahnya ini kental bukan karena kolesterol. Tapi memang karena reaksi dari virusnya demikian. Jadi kalau Anda cek kolesterol, itu kolesterolnya normal. Nah, darahnya kental kenapa? Nah, secara kimia itu sekarang masih sulit untuk dianalisa. Nah, jadi supaya darahnya encer kembali, kita didihkan, kita panaskan. Kita memanaskannya ini menggunakan membangkitkan elemen api ini. Gitu. Pendapatmu untuk varian Delta ini kenapa kok ada teman-teman ya, kenapa kok dia mengentalkan darah? Karena selama COVID itu aktivitas warga agak berkurang. Ini juga jadi pengaruh. Ini yang menyebabkan virusnya jadi berevolusi. Sedangkan makanan kata-kata orang Indonesia ini kan kata-kata ya bersantan ya. Jadi membuat pengentalan darah kita. Ini terutama yang untuk varian Delta ini amat berbahaya untuk orang-orang yang berdarah kental, terutama yang B, golongan B. Oh iya. Itu lebih rentan ini. Termasuk saya kan B. Ya. Cuma karena elemen saya api, jadi ya harus banyak gerak. Itu aja. Ya, betul. Baik. Nah, kalau untuk orang dengan karakteristik kuat elemen tanah, pada saat mengamati titik sentuh ini, dia badannya menjadi keras.
Rasanya seperti itu. Kalau dengan karakteristik elemen air yang dominan, kemudian ini kan ada sentuhan ya. Ini rasanya berat sekali. Jadi sentuhan ini nanti seperti ada bandul yang membebani beberapa kilogram. Itu berat sekali, nempel, kuat sekali. Nah, untuk orang dengan karakteristik elemen udara, itu bergetar, tangannya bergetar. Nanti pada saat pikirannya sudah fokus ke titik sentuh ini, nanti tangannya bergetar. Nah, itu diabaikan. Ya, diabaikan. Nah, untuk beberapa orang dengan karakteristik elemen api, ya, itu suhu tubuhnya meningkat. Ya, suhu tubuhnya meningkat. Nah, tidak apa-apa, itu kita abaikan saja. Ya, itu memang yang disebut sebagai kanika samadhi, yaitu titik konsentrasi temporer. Ya, pikiran sudah mulai terserap, tetapi temporer. Nah, semakin pikiran mengendap, semakin pikiran lembut, ya, seharusnya yang terjadi adalah titik sentuh itu menjadi semakin terasa, semakin jelas titik sentuhnya. Nah, tetapi jika area sentuhnya katakanlah sebesar ini, kemudian kita kecilkan menjadi satu titik saja. Lebih kecil titik sentuhnya yang terasa itu lebih baik. Ya, itu nanti bersamaan dengan latihan ya. Bersamaan dengan latihan, kita akan semakin terampil dalam mengarahkan pikiran. Titik sentuhnya semakin kecil. Nah, dari titik sentuh yang semakin kecil, ya, nanti titik apinya akan menjadi semakin jelas, Bapak Ibu. Kemudian dipindah lagi, ya, dari titik sebelah kiri ke kanan, dari kanan ya ke kiri, kemudian duduk. Kanan, kiri, duduk. Kanan, kiri, duduk. Terus seperti itu. Semakin kecil titik sentuhnya, semakin perasaan Anda halus, Anda akan merasakan adanya lompatan-lompatan, adanya pergerakan-pergerakan yang berpindah. Ya. Sebetulnya ini adalah halusinasi dari pikiran, sebetulnya. Ya. Jadi karena konsentrasinya dipindah, pikiran menciptakan seolah-olah ada sesuatu yang bergerak. Ya, sesuatu yang bergerak. Tapi ini juga merupakan sebuah energi, ya. Energi yang melompat. Energi yang melompat kembali. Itu sebetulnya seperti itu. Tetapi kita tidak usah ikutin halusinasi ini, ya. Kita rasakan saja lebih kecil titik sentuhnya, ya, lebih halus, ya. Catatnya lebih jelas. Rasakan, sentuh. Rasakan, sentuh. Rasakan lagi, sentuh. Rasakan, sentuh. Seperti itu. Nah, ketika dalam perputaran itu, kemudian salah satu titik panasnya menjadi dominan seperti Pak Pur tadi, ya. Kemudian catat itu sebagai api. 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 Nah, jika konsentrasi Anda kurang begitu kuat, nanti apinya padam. Kalau apinya padam, ya, itu panasnya hilang. Nanti Anda mulai lagi, putar lagi. Putar lagi. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri diputar lagi. Nah, begitu terus. Berapa banyak putarannya, ya? Ketika pikiran Anda merasakan itu menjadi sebuah kegiatan yang monoton, ya. Kemudian kita putar. Ya. Kita jangan hitung, ini sudah berapa kali berputar, kita jangan hitung, karena itu menambahkan objek pada pikiran. Jangan pernah hitung, tapi Anda kira-kira sendiri saja, oh ini sudah beberapa kali putaran, kemudian diputar kembali. Begitu. Dengan sendirinya, ya, itu akan menciptakan suhu panas meningkat, ya. Nah, kalau misalnya konsentrasi Anda terserap ke dalam pengamatan titik api ini, ya, nanti di sini itu, ya, 1, 2, 3, ya. Mulai dari ini upun-upun sampai ke ke pusar, ya, di tengah-tengah di sini. Itu seperti ada pancaran bola api. Itu pancaran bola apinya itu
membuat suatu radiasi, ya, panasnya itu cuma dari wajah sampai ke dada saja, ke bagian perut, di bagian depan, begitu. Nah, tetapi ini hanya akan muncul pada saat konsentrasi Anda tuh sudah terserap, ya, ke dalam objek ini. Nah, ketika panas itu muncul, ya, Anda tidak lagi mencatat. Anda pencatatannya dihentikan, ya. Kemudian Anda berfokus pada api. Ini kalau apinya di tengah, ya. Ini khusus yang sudah advance, ya, pikirannya terserap. Tapi kalau misalnya belum, ya, kita karena baru mulai di awal, ya, kita memindahkan ini saja dulu. Ini pun dengan api yang agak kecil pun, ya, di titik-titik sentuh ini, itu sudah cukup untuk menghangatkan tubuh kita. Begitu. 7:14. Baik, satu pertanyaan lagi, monggo. Masih ada yang bingung enggak? Tanya mau? Iya, monggo. Ini kok rasanya yang tadi di titik sentuh api, ini kok rasanya sampai sekarang tuh nggak hilang-hilang ya? Terasa terus ya, ini. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting jangan dioles balsem nanti. Iya, rasanya kayak dioles balsem. Rasanya kayak dioles balsem, bener persis kayak gitu. Oh iya kan? Kayak oles balsem lah. Itu bisa beberapa jam nanti itu. Mungkin bisa 2-3 jam itu nanti, Pak, terasanya, Pak. Enggak apa-apa. Pengalaman orang itu berbeda, spesifik. Ya. Makanya. Tak tahu kalau kita termasuk elemen api, dominan itu dari mana, Romo? Setelah beberapa hari latihan, Pak. Oh, iya. Ya, kalau sekarang ini kita baru hari yang pertama itu saya belum bisa menentukan. Apalagi ini pesertanya cukup banyak, ini berapa? Sekitar 30 orang. Ya. Kalau saya merasakan tangan memang agak berat. Oh, berarti Pak Pur dominan elemen air. Iya, jadi berat memang. Ya. Kelihatan berat. Tapi suhu badan meningkat enggak, Pak? Sedikit ya, nggak banyak. Oh iya, enggak apa-apa, Pak. Nanti kita bakar lemak, Pak. Dengan elemen api, Pak. Romo, jadi kalau misalnya tubuhnya panas itu oke ya, Romo? Iya, oke. Kayak meriang-meriang gitu? Oh, enggak. Ini bukan panas demam ya. Ini hanya suhu tubuhnya meningkat. Bukan kayak meriang demam begitu. Ya memang agak naik suhu tubuhnya. Saya Jadi walaupun sumuk. Misalnya ya sumuk ya, walaupun di ruangan AC itu tetap panas badannya. Dengan Romo, tanya Romo. Nggih, monggo, Pak. Ini kan saya tadi ikut dalam keadaan lagi demam. Apa nggak masalah ya, Romo? Tapi setelah tidak masalah. Meditasi, demamnya hilang, cuman di punggung sekitar tulang punggung itu masih terasa panas. Oh ya, bagus. No problem, Pak. Nggak apa-apa. Oh iya. Ya, terima kasih, Romo. Ya. Kalau mungkin ada bibit penyakit sekarang di badan, itu elemen api memurnikan, Pak. Oh iya. Ya. Nggak apa-apa. Kalau justru sekarang ini sedang ada yang sakit demam, saya sarankan malah ikut elemen api. Oh. Saya sarankan. Iya. Pantas rasanya lebih segar gitu. Tadi waktu pertama ikut memang badan lagi demam, seharian ini demam. Cuman setelah ikut meditasi rasanya segar. Cuman masih di COVID, Pak, bukan? Itu. Mudah-mudahan sih bukan. Soalnya saya lagi iya. bareng sama istri lagi sakit. Bareng. Oh iya. Baik. Jadi nanti istri juga diajarkan ya, Pak, cara ini ya, Pak? Oh iya. Boleh nanti rekamannya ada di mana, Rom? Nanti saya share di grup. Nanti saya share di grup. Oh, ada di grup. Iya, siap. Ya. Terima kasih banyak. Baik, kita mulai lagi ya. Ini sesi kedua ya. Baik, kita mulai lagi ya. Kita relaksasi.
Duduk yang nyaman, tegak. Yang paling penting adalah punggungannya harus tegak. Karena dari situ aliran energi nanti akan muncul. Ini kita pengenalan metode pada tahap pertama ya. Nanti ada proses-proses yang agak sedikit rumit, spesifik tergantung dari karakter dominan dari masing-masing orang ya. Itu nanti akan kita pecahkan ya setiap hari. Latihan spesifik seperti apa ya nanti di dalam grup saja. Tapi secara umum metodenya seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu. Mari silakan duduk yang tegak, yang nyaman. Tangan disentuhkan pada lutut ya. Pandangan diarahkan ke depan sejauh kurang lebih sekitar 0,5 sampai 1 meter. Kemudian kita rasakan kulit-kulit kepala, kendorkan kulit kepala, kendorkan kulit kepala, kendorkan wajah, kendorkan leher, kendorkan pundak, lemaskan tangan, tegakkan badan, dan kendorkan kaki. Kita kendorkan lagi dari atas. Kendorkan kulit kepala. Seluruh bagian kulit kepala dikendorkan. Kendorkan wajah. Kendorkan leher. Kendorkan pundak. Lemaskan tangan. Tegakkan badan. Dan kendorkan kaki Anda. Sekarang kalau mau memejamkan mata, silakan pejamkan matanya. Kemudian kita berikan dulu harapan baik untuk diri kita. Rasakan seluruh tubuh kita. Semoga saya berbahagia. Terbebas dari penderitaan. Terbebas dari kesukaran. Terbebas dari mara bahaya. Dan terbebas dari segala macam penyakit. Semoga saya berbahagia. Terbebas dari kesukaran. Terbebas dari mara bahaya. Dan terbebas dari segala macam penyakit.
Semoga saya berbahagia, terbebas dari penderitaan, terbebas dari kesukaran, terbebas dari mara bahaya, dan terbebas dari segala macam penyakit. Sekarang kita rasakan tubuh. Rasakan hidup. Rasakan titik sentuh pada sebelah kiri. Rasakan titik sentuh pada sebelah kanan. Kemudian kita putar konsentrasinya perlahan saja. Yang penting rasakan benar dengan halus titik sentuhnya dan dicatat di pikiran. Sentuh, 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 duduk, duduk. Diputar dari kiri ke kanan. Sekarang diputar dari kanan ke kiri. Sekarang diputar lagi dari kiri ke kanan.
Sekarang diputar lagi dari kanan ke kiri. Rasakan betul sentuhannya, catat yang jelas. Jangan terburu-buru. Yang penting Anda rasakan sentuhannya. Sekarang diputar lagi dari kiri ke kanan. Sekarang diputar lagi dari kanan ke kiri. Sekarang putar lagi dari kiri ke kanan.
Sekarang putar lagi dari kanan ke kiri. Sekarang kita putar lagi dari kiri ke kanan. Sekarang kita putar lagi dari kanan ke kiri. Semakin halus perasaan Anda, titik sentuhnya semakin kecil. Dan rasa dari sentuhan itu semakin kuat. Pencatatannya juga semakin jelas. Dan tentu saja tubuh Anda suhunya semakin meningkat. Kita putar lagi dari kiri ke kanan.
Baik. Sekarang hentikan pencatatannya, hentikan pengamatan objeknya. Kita rasakan tubuh. Kita rasakan seluruh tubuh. Kita cooling down. Kendorkan semua ketegangan di tubuh. Mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kendorkan semua kulit dan otot di tubuh. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kendorkan. Kita cooling down. Kendorkan semua kulit dan otot dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Oke, buka matanya. Sesi kedua selesai. Sesi kedua kita sudah sekitar 25 menit tidak terasa. Ini hari ini adalah pengenalan metode awal. Ini metode yang sangat dasar, tetapi ini adalah metode pokok. Akan ada dua hambatan, yaitu hambatan pada elemen dominan tubuh masing-masing orang, dan hambatan psikologis. Dua hambatan ini akan kita kenali, dan kemudian kita atasi, ya, pada latihan sehari-hari kita. Ya, nanti setelah ini saya buatkan grupnya, supaya setiap hari kita berlatih, nanti bisa dipantau. Ini hasilnya langsung terasa pada saat Anda berlatih. Ketika Anda duduk, Anda mengalihkan perhatian, pasti suhu tubuh Anda langsung meningkat. Betul tidak? Ini langsung terasa. Tidak usah pakai mantra. Tidak usah pakai latihan macam-macam. Hanya mengandalkan energi dari pikiran itu sendiri. Nanti ada beberapa trik, ya. Ada beberapa teknik yang lebih spesifik. Bagaimana supaya api itu tercipta dan api itu aktif. Dan api itu bisa digunakan untuk balancing dari unsur-unsur di tubuh kita. Tetapi mulai dari sekarang ini, ketika Anda berlatih meditasi elemen api, saya sarankan minum air banyak-banyak. Saya khawatir nanti darahnya kering. Minum air banyak-banyak. Ini beneran. Minum air banyak-banyak. Ya. Karena pemurnian bukan cuma melalui api, tetapi juga melalui air. Air juga memurnikan. Gitu. Air juga menyembuhkan. Ya, jadi Anda bakar bibit penyakitnya, Anda balancing kelebihan-kelebihan elemen yang tidak berguna, ya, yang tidak balance menggunakan elemen api, dan kemudian setelah Anda menggunakan api, Anda harus padamkan. Jadi api ini jangan dinyalakan terus. Menjaga api ini kecil, ya. Nanti akan saya ajarkan beberapa waktu ke depan bagaimana menjaga supaya api ini tetap menyala walaupun kecil, ya, sehingga berguna untuk keseimbangan dari tubuh kita. Nah, nanti akan saya ajarkan tekniknya. Sampai dengan hari ini, terima kasih. Mohon maaf karena tadi persiapan saya kurang baik, ya, sehingga audio saya kurang bagus, tapi akan saya perbaiki. Minggu depan, hari Sabtu dan hari Minggu, mudah-mudahan kalau Pak Pur, ya, waktunya cocok, ya. Ya. Apa ini merepotkan sekali loh, Pak? Oh, enggak. Terima kasih. Kalau waktunya cocok, terima kasih sekali. Saya akan sharing kembali. Ya. Gitu. Untuk grup sudah kami buat, Romo. Bapak Ibu sekalian silakan bergabung. Di chat undangannya sudah saya share di chat. Ya, siap. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semua sehat, panjang usia, terbebas dari pagebluk ini, ya. Ini virus corona adalah virus yang bermutasi, ya. Virus yang bermutasi itu berbahaya. Kenapa? Semakin sistem imun kita meningkat, dia kekebalan terhadap imun kita juga naik. Nah, jadi kalau kita mau pure, ya,
kita manfaatkan api ini. Ini api yang disediakan oleh alam untuk kita tinggal akses, kita manfaatkan untuk tujuan baik kita. Demikian. Izin tanya, terima kasih. Boleh tanya Mas sehat selalu. Oke, moga. Ya, ini di sesi kedua ini Mas Tara izin. Tadi pengalaman ini di bagian muka saya itu kayak ada semut banyak gitu. Terus kemudian waktu perpindahan antara kiri dan kanan itu, kalau dari kiri ke kanan itu rasanya gelap, tapi kalau pindah pas kanan ke kiri itu rasanya terang gitu, terang sekali. Oh iya. Bapak, kolesterol berapa Pak? Wah, tinggi tidak Pak? Belum ini sih, belum ngecek. Kalau mungkin biasanya sih normal. Tekanan darah agak tinggi. Iya. Ya, kalau tidak kolesterol itu tekanan darah agak tinggi, ya. Iya. Nah, sekarang mulai dari sekarang dikontrol itu makanan terutama. Karena itu, Pak, mohon maaf ya, itu bisa menjadi pertanda awal stroke, Pak. Ya. Jadi mulai dari sekarang itu dikontrol nggak, Pak? Ya. Monggo. Ya. Romo izin tanya. Siap. Ini kan saya lagi demam. Terus tadi disarankan untuk banyak minum. Sebaiknya airnya suhu hangat atau air suhu normal biasa saja? Hangat, air hangat. Sebaiknya air hangat. Sebaiknya air hangat ya? Air som-som kuku itu ya, Romo? Iya, betul. Som-som kuku. Pak, nanya. Terima kasih, Romo. Oke, monggo, silakan. Keponakan saya ikut meditasi juga. Sesi kedua, sesi pertama di tengkuknya panas. Di daerah pundak. Habis sesi kedua, dia kepalanya keliengan, terus telapak kakinya panas. Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Jadi keliengannya? Darah rendah. Oh, darah rendah, pusing gitu dia? Iya, betul. Nggak apa-apa. Minum air hangat aja? Ya, boleh. Oke, makasih. Itu karena darah rendah itu, memang. Oh, jadi nggak apa-apa kan ya? Tidak apa-apa. Mungkin atau juga muternya terlalu cepat. Jadi sentuh, duduk terlalu cepat. Jadi dipelankan lagi. Rasakan, sentuh, baru dicatat sentuh. Sentuh. Oh, dia sih bilang dia rasain denyutnya, Pak. Oh iya, betul. Rasain denyutnya ya, betul. Jadi waktu meditasi dia rasakan denyutnya, terus setelah sesi yang kedua dia rasanya buka mata, keliengan gitu. Oh iya, cara rendah itu. Si Aman ini kakinya putih-putih dari mana sih, Man? Lo, Man? Malam, Romo. Kalau tangannya... Selamat malam. Pak, kalau nanya lagi, kalau tangannya waktu meditasi, tangannya berat? Air ya dia ya. Karakteristik kalau kaki saya kalau saya kakinya panas telapak kakinya. Oh ya, tidak apa-apa Bu. Oke, makasih. Tidak apa-apa, ya. Ya malam Romo, mau Selamat tanya. Malam. Iya. Ini kan tadi sesi pertama kan saya belum coba karena takut. Tadi kan katanya kalau ini nggak boleh alihkan nafas kan, harus difokusin ke ini. Ya, betul. Nah, jadi pas ini baru dicoba di sesi kedua, baru awal beberapa kali proses pemindahan udah merasa di area sentuhan tangan tuh timbul rasa panas. Ya. Tapi di telapak tangan tuh rasa kayak keringetan. Ya memang begitu. Normal, telapak tangan itu elemen air. Kalau yang bawah itu elemen api. Jadi kalau mau meditasi elemen air itu begini. Elemen api itu seperti ini. Ini berarti hanya berpindah saja sudah ganti elemen ini. Oh. Berarti normal kan kalau di telapak tangannya? Iya, normal. Ya, berkeringat enggak sekarang telapak tangannya? Enggak sih.
Cuman rasanya kayak basah-basah tapi di ini nggak keringat. Ya, betul. Oke, enggak apa-apa, normal. Oke. Malam Romo izin tanya lagi. Monggo, Pak. Kalau untuk ibu hamil apa boleh ya meditasi ini? Boleh. Boleh ya, nggak masalah ya, Romo ya. Tidak ada masalah. Kemudian ini prakteknya setiap hari, apakah dia ada waktu tertentu, apa boleh pagi atau boleh malam? Kemudian untuk per sesi itu waktunya gimana? Harus 2 sesi berturut-turut? Meditasi api ini cukup spesial, tidak membutuhkan suasana yang khusus. Ada mau waktu kapan saja boleh, mau hening boleh, mau rame juga tidak ada masalah. Jadi tidak mengkhususkan diri harus di tempat yang sangat sunyi sekali. Jadi kalau tempat ramai Anda terganggu gitu, ini tidak ada masalah. Karena intinya adalah Anda memutar energi ini, ya, dari titik sentuh ini. Konsentrasinya itu diputar energinya. Cuma itu toh. Oh, iya. Tapi wajib 2 sesi itu ya, atau kalau misalkan waktunya mepet, boleh satu sesi kurang lebih antara. Kalau misalnya nanti sudah cukup terampil ya, tidak harus diawali dengan metode meta, no problem. Ya. Langsung ke metode api, no problem. Itu paling tidak ya 30 menit lah. Nah, kenapa kita harus mengawali dengan metode meta? Nanti Anda rasakan sendiri ya. Pada saat Anda berlatih rutin metode api ini cukup lama, itu energi Anda akan meningkat berkali lipat. Jadi Anda akan merasa tidak capek. Jadi mungkin Anda akan merasa overconfident bahwa Anda selalu sehat, Anda selalu semangat, Anda selalu tenaga. Nah, akhirnya suara bagaimana? Nah, kemudian karena overconfident ini Anda selalu merasa hebat, Anda selalu merasa kuat ya. Ini kemudian menimbulkan ego. Ya. Tapi juga ada efek yang lain. Coba nanti Anda rasakan ya. Kalau Anda punya binatang peliharaan, kalau Anda cukup sering berlatih metode api ya, Anda jangan padamkan apinya ya. Setelah berlatih metode api, Anda tidak relaksasi kembali, tidak padamkan apinya, Anda deketin binatang peliharaan, dia akan pergi. Karena hawanya masih panas. Gitu. Nah, kalau berlatih meditasi meta di awal dari latihan meditasi api ini, itu kita sudah berlatih untuk menurunkan ego. Ya, kita sudah berlatih untuk memadamkan api pikiran dulu. Sehingga selesai dari latihan meditasi api ini ya, kita tidak terlalu overconfident ya. Gitu loh. Memang ada efek-efek buruk secara mental dari metode api ini ya, tetapi saya sudah persiapkan bagaimana supaya kita bisa menghadapi halangan-halangan mental ini. Gitu. Sehingga metode ini benar-benar efektif dan berguna untuk kehidupan kita. Ini metode yang sebetulnya ada sisi bahayanya. Ya, dulu saya juga sempat dilarang, ya, tetapi saya rasa ini berguna ya untuk memanaskan tubuh kita, memanaskan darah kita. Ya, karena COVID yang baru ini berbahaya, dia mengentalkan darah. Gitu. Saya ingin share saja. Nah, untuk efek-efek negatifnya, ya nanti kita juga berlatih bagaimana mengatasi itu, terutama pada halangan-halangan mentalnya. Gitu, Pak. Monggo, Pak. Baik, sudah cukup. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Ya. Malam, Romo. Ya, terakhir ya. Terakhir. Ya, selamat malam, terakhir. Romo. Oke, selamat malam. Mau nanya, Romo, waktu tadi sesi pertama itu terasa energinya berputar, kemudian satu titik di belakang punggung itu terasa panas. Kemudian untuk sesi kedua itu terasa energi di tangan kiri itu terasa ada aliran seperti aliran listrik begitu mengalir, kemudian berputar ke kanan,
itu terasa getaran-getaran listriknya terasa waktu dari kiri ke kanan, berputar ke seluruh tubuh. Namun pada saat kanan ke kiri itu energinya tidak sekuat dari kiri ke kanan, Romo. Oh ya, tidak apa-apa. Ini kan hari pertama. Nanti karena sering berlatih ya, itu akan menjadi balance. Konsentrasinya kita bangun perlahan, gitu. Memang tidak sekali jadi ini. Tidak sekali jadi. Paling tidak prinsip dasar metodenya sudah paham. Sederhana sekali kok, cuma seperti ini aja berputar. Nah, tapi yang menjadi rumit adalah nanti mengatasi hambatan-hambatan batin dan hambatan-hambatan pada elemen dominan masing-masing tubuh kita. Itu yang menjadi cukup sulit. Kalau metodenya tetap kembali seperti ini. Mau sampai kapanpun ya akan seperti ini sejak metodenya secara pokok. Baik Romo, terima kasih banyak Romo. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Pur atas waktunya, atas linknya. Semoga Romo Fatma semuanya, Cik Leni dan semuanya sehat selalu ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Sarah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Pur.